Menurut saya, sebagai seorang laki-laki, perjalanan menjadi seorang perempuan itu tidaklah hal yang mudah. Ia harus berjuang lebih ekstra untuk mendapat pengakuan. Dan pengakuan itu diperoleh dari seorang perempuan bisa berdikari, tidak bergantung kepada laki-laki, dan bisa mengelola hidupnya secara mandiri. Di Indonesia, menjadi perempuan bukanlah hal yang mudah. Mereka dibenturkan oleh dua hal. Yang pertama, keluarga, dan yang kedua adalah tradisi. Jadi, menjadi perempuan di Indonesia ini menghadapi berbagai tantangan. Bagi saya, perempuan itu kayak nggak mudah dalam kehidupannya. Ia harus kuat, ia harus bisa menjalani segala hal, ia harus tetap sabar menghidupi segala apa yang ia lakukan. Bahkan ia rela bangun pagi sebelum matahari terbit, dan ia rela tidur yang paling terlambat. Menjadi perempuan di negeri ini tidaklah susah, karena perempuan di sini dituntut untuk berjuang dengan harapan dan dengan realitas yang ada. Dengan perempuan-perempuan di sini ialah dituntut untuk berpendidikan, bukan hanya SD, SMA, melainkan S1, tapi berjenjang selanjutnya. Menurut saya, menjadi perempuan Indonesia adalah perjalanan yang penuh tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, perempuan bisa lebih mengekspresikan dirinya, membangun karir, serta menyuarakan pendapatnya. Namun, di satu sisi, harus mendapatkan tekanan sosial dan standar kecantikan yang tidak realistis yang diciptakan oleh media. Oleh karena itu, banyak perempuan yang dimana sekarang hanya dilihat oleh tampilannya saja, bukan dari kemampuannya. Sulit menjadi perempuan ketika dia mau berkarir di politik. Meskipun ada aturan yang mengatur bahwa 30% harus keterwakilan perempuan. Namun masih banyak sekali yang masih belum mampu untuk mengimplementasikannya di ranah politik terutama. Suatu kebanggaan jika menjadi perempuan. Dan salah satu kebanggaan menjadi perempuan yaitu mereka mampu memadukan logika dan juga perasaan. Namun di balik itu, perempuan ini mampu menghadirkan yang namanya generasi penerus bangsa yang mampu untuk menciptakan hal-hal positif yang dimana itu membentuk suatu kebijaksanaan. Namun menjadi kebanggaan tersendiri ketika perempuan mampu untuk menebar, berkembang di ranah politik. Ketika mereka mampu bisa memberikan kebermanfaat di ranah politik, suaranya mampu untuk didengar dan juga mampu untuk bisa memberikan perubahan besar di ranah politik, terutama di Indonesia. Sehingga menjadi perempuan tidak lagi sulit ketika mereka mampu berusaha memberikan value yang lebih besar lagi daripada sebelumnya. Di lain dari proses-proses yang ada di sini, kebanggaan sebagai perempuan adalah dituntut untuk berani, mandiri, dan berprestasi. Bukan hanya berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik juga bisa. Namun, di sisi lain juga perempuan dituntut untuk harus bisa menghadapi dunia-dunia yang ada. Dengan kata lain, mereka yang mampu kuat akan proses dan tantangan yang ada dengan berdikari, berkarir sendiri, sekaligus dia akan cerdas dan berprestasi dengan prosesnya sendiri di kakinya sendiri. Kebanggaan terbesar menjadi perempuan adalah kemampuannya untuk menginspirasi. Banyak perempuan kini menjadi agen perubahan yang dalam kontennya itu mengedukasi, lalu memberi semangat dan memperjuangkan kesetaraan. Itulah kebanggaan dan kekuatan yang dibangun oleh perempuan di masa kini. Kebanggaan menjadi seorang perempuan itu adalah ketika mereka bisa mengelola ekonomi secara mandiri dan bisa untuk mengelola hidupnya secara bersama-sama
dan juga tidak menggantungkan hidup dari orang lain. Apa bangga jadi seorang perempuan? Perempuan bangga dengan dirinya sendiri dan bangga bila dihargai segala bentuknya. Mereka jatuh tapi bisa bangkit, diam tapi selalu kuat. Dan mereka yang saya kagumi adalah mereka tetap menjadi dirinya sendiri. Untuk perempuan di luar sana, jangan sampai media sosial mendikte siapa dirimu. Gunakan ruang digital untuk mengenal diri, bukan membandingkan diri. Setiap perempuan punya cerita, perjuangan, dan keindahannya sendiri. Fokuslah pada apa yang membuatmu tumbuh, bukan pada apa yang membuatmu diragukan. Perempuan di luar sana masih banyak yang saling menghakimi. Perempuan di luar sana masih banyak yang belum saling merangkul. Maka dari itu menjadi perempuan harus saling merangkul, bukan saling memukul. Dan tetap menjadi diri sendiri tanpa harus memperdulikan orang lain. Orang lain juga nggak harus menyukai kamu dan kamu juga nggak harus peduli. Lalu menjadi perempuan yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung kepada laki-laki, baik terkait finansial, baik terkait ekonomi, baik terkait kehidupan sehari-hari, politik maupun pendidikan. Harus mampu berpendidikan tinggi, harus mampu menjadi yang terbaik dari masyarakat maupun keluarga. Buat perempuan di luar sana, mungkin hidup ini gak adil bagi kalian, tapi yakinlah, percayalah, keberanian itu yang bisa orang lain percaya untuk melewati hidup semuanya ini. Kalian gak sendirian, ada banyak orang yang belajar dari caranya kalian bertahan. Kalian gak perlu sempurna, tapi kalian tetap harus menjadi dirinya sendiri tanpa melihat orang lain. Pesan untuk perempuan di luar sana, hidupmu itu ada di tanganmu sendiri, bukan ada pada tangan orang lain. Engkau bebas untuk memilih jalan hidupmu sendiri tanpa campur tangan orang lain. Pesan dari saya, teruslah menjadi diri sendiri tanpa harus meminta izin oleh orang lain. Maka dari itu, teruslah berbahagia tanpa melihat sisi kanan dan kiri, depan maupun belakang. Karena orang lain tidak akan peduli kamu makan apa. Namun, ketika kamu mencapai titik puncaknya, orang lain akan bertanya, gimana caranya? Bagi kalian perempuan yang di luar sana, di lingkungan kelas, ataupun kuliah, ataupun di lingkungan pekerjaan, bagi di luar sana, jadilah perempuan yang bisa mampu berdiri di kaki kalian sendiri dengan proses-proses kalian sendiri yang ada. Jangan pedulikan omongan-omongan orang lain, tak usah pedulikan omongan orang lain. Fokus pada titik kalian masing-masing. Dengan fokus itu, kalian akan bisa meraih cita-cita dan harapan, terutama kalian adalah agen sebuah perubahan. Menjadi manusia adalah tentang memahami bahwa kita tidak diciptakan untuk sempurna, akan tetapi kita diciptakan untuk terus belajar, berempati, dan berkembang. Artinya kita sadar bahwa setiap unggahan, setiap komentar, dan setiap reaksi akan berdampak pada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, jadilah manusia, jangan merasa yang paling kuat, tapi salinglah menghargai antara manusia. Karena di akhir hari, manusia ini akan berusaha menjadi versi terbaik dengan caranya masing-masing. Menjadi manusia, teruslah belajar menghargai, menghormati, dan juga harus berempati antara satu sama lain. Di pendidikan, kita tidak diajarkan selalu untuk cerdas dan hebat, tapi kita juga harus bisa dan diajarkan untuk berbagi kemanusiaan antara orang satu sama lain. Dan pesan saya untuk manusia semuanya yang ada di dunia ini atau di Indonesia, di negeri kita, jadilah manusia yang bermanfaat. Jangan hanya menjadi manusia yang hebat, tapi juga harus bermanfaat. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi melainkan untuk sama manusia yang lain. Manusia yang baik adalah manusia yang mampu menghargai sekitarnya. Manusia yang mampu memberi ruang, bukan hanya dari segi siapa itu dia, entah laki-laki maupun perempuan,
Maka dari itu, manusia yang baik adalah yang pertama mampu menghargai, dan yang kedua manusia yang mampu memberi ruang untuk manusia lain berkembang, bertumbuh dan berdampak. Maka dari itu, laki-laki dan perempuan, biarkanlah mereka hidup seperti hak-haknya masing-masing, dan jangan kita sebagai manusia lain membatasi hak tersebut. Maka dari itu, mari saling merangkul, saling memberi ruang, saling memberi kebermanfaatan untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Selain engkau berdikari, teruslah menebar kebaikan, menebar kebermanfaatan, dan bisa membawa kebahagiaan pada orang-orang di sekitar dan sekelilingmu. Dalam perspektif gender, menjadi manusia berarti menjadi manusia yang saling mencintai, saling bisa merangkul, saling bisa menjaga satu sama lain, lalu kemudian teruslah menebar cinta dan kasih sayang meskipun kita tidak tahu cinta mana yang akan terbalaskan. Tapi Tuhan tidak akan tega melihat cinta kita berserakan tak terbalas. Hidup perempuan yang melawan.